Tinggal sedikit lagi, obat kanker lambung bakal selesai dikembangkan. Kalau saja aku bisa menyelesaikannya lebih cepat, apakah ayah tak akan pergi begitu dini? Beruntung ada si Cheng yang selalu menemani bertahun-tahun ini. Malam ini pulang ke rumah, aku akan masak untuk si Cheng hidangan spesial. Rayakan dengan meriah. Kau berselingkuh denganku. Tak takut istrimu Linda tahu? Memangnya bisa apa kalau tahu? Aku sudah lama tak suka padanya, guru kampus dengan gaji ribuan per bulan. Aku sudah lama ingin cerai. Dia sudah menyukaimu sejak SMA. Ikutmu 8-9 tahun ya? Sudah selama itu? Kalau tahu kau begitu manis dan segar, pasti aku bersamamu. Kau memang pria jahat. Si Cheng, tebak apa yang kumasak hari ini? Kalian Karena sudah kau lihat, aku tak perlu sembunyi lagi. Ayo kita cerai. selama ini aku bekerja keras untukmu. Johan, apa pantas kau begitu padaku? Bukannya kau tiap hari yang selalu nempel padaku? Aku udah lama muak liatmu. Waktu SMA dulu, kau memang pengecut yang kusiksa setiap hari. Pengecut. Sekarang pun kau tetap sampah yang kuinjak-injak. Pengecut. Pria yang tak bisa kau dapat, dengan sekali tunjuk bisa kumiliki. Pasangan anjing kalian. Kembali. Waktu SMA dulu, kau memang pengecut yang kusiksa setiap hari. Pengecut. Sekarang pun kau tetap sampah yang kuinjak-injak. Obat khusus kanker lambungmu sekarang jadi milikku. Orang sepertimu harus diberi pelajaran yang setimpal. Lihatlah ia yang malang itu. Ya, memang pantas. Linda, kau buta ya? Berani-beraninya menginjak sepatuku. Aku bersalah pada Raina. Aku tak sengaja. Maaf. Apa maaf berguna? Kau tahu harga sepatuku ini berapa? Aku benar-benar minta maaf. Aku bisa ganti. Akan kucuci bersih. Ganti rugi. Dengan apa ganti? Kamu punya duit nggak? Iya, Raina yang kayak dia miskin begitu. Mana ada duit ganti? Sini. Tolong jangan begini. Kamu nggak bilang maaf? Hari ini aku kasih tahu. Maaf itu nggak ada gunanya. Linda, kamu selalu orang lemah tak berharga. Yuk pergi. Ini benar-benar kotor. Aku ini terlahir kembali. Linda, ujian kimia. Kamu lagi terakhir. Udah kelas 12, mau masuk universitas bagus nggak? Linda, otakmu yang bodoh kayak keledai itu jangan dipermalukan lagi. Mau ujian apa lagi? Cepat pergi sana. Kimia pelajaran favoritku. Aku dapat peringkat terakhir. Karena Johan nomor 2 dari bawah. Aku nggak mau dia sedih. Di kehidupan ini, aku hidup untuk diriku. Biar yang usik aku, bayar semua konsekuensinya. Linda, otakmu yang bodoh kayak keledai itu jangan dipermalukan lagi deh. Diam, Raina, kau benar-benar berisik. Linda, kau bilang apa? Kata saya kau berisik. Semua diam, ribut apa ini? Duduk dan lanjutkan pelajaran untuk ujian ini. Soal terakhir, tak ada yang bisa menjawab. Bahkan peringkat pertama kelas kita, Herman, tak bisa menjawabnya. Mudah. Saya yang peringkat 10 besar saja tak bisa. Kau yang peringkat terakhir, bilang mudah. Aku tahu. Bagi yang peringkat terakhir, seperti kau tak perlu isi apapun, tentu paling mudah. Kau tak bisa karena kemampuanmu rendah. Kemampuanku rendah, Linda, beraninya kau. Linda, mulutmu besar sekali. Mari, kau beritahu jawaban soal ini apa? Otak Linda yang bodoh itu mengerti apa, Bucai? Beritahu dia jawaban yang benar. Dia benar. Iya, langkah penyelesaian ini salah. Kurang satu. Bukannya hebat? Bukannya saya berisik? Kenapa diam? Apa yang kau mau? Hanya melihat sekarang cuaca di luar sangat panas. Aku ini suka menolong. Khawatir kau pakai banyak baju nanti kena panas. Buka bajunya, lepaskan. Lihat kamu berdandan genit. Bukannya hebat? Sombong?
Bilang aku cerewet? Dengan kelakuanmu ini, berani goda Herman? Dikasih muka malah tak mau. Herman, ini buatanku. Coba enak tidak? Aku sudah sarapan, ambil saja. Dengar dekat sini buka taman bermain baru. Pulang sekolah kita pergi. Tak minat. Linda belum sarapan? Makanlah, tambahkan gizi. Terima kasih. Aku dan Herman tak ada hubungan. Nama Herman boleh kau sebut? Tak tahu kau pandai menggoda. Kalau dikirim ke situs sekolah, bakal ramai sekali. Linda ternyata orang begini, terlalu berani. Dia ini pernah pacaran banyak ya? Iya, Linda datang. Linda. Kali ini kau terkenal nasional. Kamu tak tahu terima kasih apa? Ini kan selebgram besar. Linda. Setelah pakai baju, aku hampir tak kenali kamu. Memang jelek suka cari gara-gara. Linda, kamu kan suka menggoda pria. Nah, sekarang ini, mau goda siapapun boleh. Raina, waktumu akan tiba. Kena karma, siapa kamu? Kena karma darimu, cuma pecundang kayak kamu. Kerja keras 100 tahun pun, tetap cuma titik awal hidupku. Sampah. Siapa berani omongin Linda lagi? Aku akan buat kalian kebakaran jenggot. Hapus semua foto dan video, sekarang. Herman, kamu berani membelanya. Aku kasih 3 detik, kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. Hapus, Herman. Ini semua biar kamu tahu sifat aslinya. Linda itu orang seperti apa? Tak usah, kamu jelaskan ke aku. Aku paling paham. Pak Luh, kasih waktu 1 menit. Aku mau semua video dan foto tentang Linda hilang dari internet. Linda. Maaf. Aku terlambat datang. Terima kasih, Herman. Kamu baik-baik saja? Baik. Saya tak akan sama dengannya, perempuan bodoh ini, urusin lagi. Linda, kau berani panggil aku? Dibilang otak babi untung saja kau. Dengar ya, Raina. Pasti tiba saatnya utangmu padaku. Akan kau tebus semuanya. Baru tebak benar 1 soal saja berani adu? Mau adu apa? Ini soal ujian tahun lalu. Kita minta Bucai pilih 10 soal, siapa lebih banyak benar. Yang kalah harus sujud minta maaf. Utangmu padaku, permintaan maafmu takkan pernah terlunasi. Linda kenapa nggak nulis? Pasti dia nggak bisa. Kebetulan aja tadi benar. Kemampuan dia berani tantang Raina? Bener-bener nekat. Sudah kebayang dia sujud minta maaf. Sangat pantas. Wah Linda, nggak bisakah? Sudah terlambat. Hari ini aku mau kau di depan semua orang sujud minta maaf padaku. Ku beri setengah jam, biar nanti dibilang aku nakal. Linda hari ini salah makan obat ya. Dia kan biasanya takut banget sama Raina. Hari ini kok berani sekali. Iya, biasanya dia penakut, lihat aja bikin kesel. Hari ini kenapa kayak jadi orang lain? Jangan-jangan gara-gara kejadian hari ini jadi gila pasrah begitu. Bu, saya sudah selesai. Wah Linda udah nyerah nih. Yang kita lomba itu bukan siapa cepat tapi banyak salah. Memang bodoh banget, aturan aja nggak ngerti. Kok semuanya benar? Mustahil. Bu pasti dia sebelumnya udah tahu jawabannya. Dia nyontek. Jadi sekarang kamu meragukan saya berkomplot dengan Linda ya? Saya tidak... Linda maaf ya. Apa? Hei, nggak kedengaran kerasin dikit. Linda maaf. Lo salah tuh. Kamu waktu itu bilangnya bukan berdiri, tapi sujud minta maaf. Linda, aku pasti akan balas dendam semua penghinaan hari ini berkali-kali lipat.
Kamu pikir layak suruh aku minta maaf? Bukan siapa-siapa sampah pengecut hari ini. Gara-gara kamu aku dipermalukan. Bahkan Herman marahin aku. Dari kecil nggak ada yang berani marahin aku. Lihat apa? Tidak terima ya? Linda, kamu malah menghancurkannya. Gelang pemberian ayahku padaku, harganya ratusan ribu. Bukan aku yang merusaknya. Kalau bukan kamu, bagaimana gelang itu bisa hancur? Bukan aku. Kami semua melihatnya. Kamu yang menghancurkannya. Dasar iri pada gelang Raina, mau merebutnya, lalu gelangnya rusak. Lihat penampilanmu yang melarat itu. Sepanjang hidup belum pernah melihat gelang semahal ini, kan? Malas bicara banyak. Cepat ganti rugi. Bukan aku yang melakukannya. Kenapa aku harus ganti rugi? Berani membantah lagi? Ayo, guru akan kabari ayahnya. Linda, aku akan membuatmu tahu akibatnya membuatku marah. Bucai. Jelas-jelas dia merusak gelang Gioku. Gelang ini pemberian ayahku untuk ulang tahunku, harganya ratusan ribu. Dia malah tidak mengakui. Linda, apa yang terjadi? Ayah, aku sangat rindu padamu. Linda, aku juga rindu kamu. Linda, ada apa? Pak hari ini memanggilmu. Karena Linda merusak gelang Gioku. Bagaimana ini? Aku yang ganti. Baik. Cukup tidak ini? Jangan bercanda. Ini gelang Giok. Nilainya ratusan ribu. Ratusan ribu. Keluargaku tak mampu. Ambil dulu uang ini. Ambil dulu. Kurang akan kucari. Jangan bawa uang kotormu, menggangguku. Tak mampu ganti, ya, Bucai. Menurut hukum negara. Merusak harta orang lain. Hukumannya berapa tahun? Ini. Mungkin 3-7 tahun penjara. Tidak bisa. Linda kami masih kecil. Jika dia masuk penjara, habis sudah. Tak mampu ganti, ya? Baiklah, Linda. Kamu dan ayahmu berlutut, sujud minta maaf. Aduh, aku sujud. Asal kamu maafkan Linda. Tidak perlu 303.000 pun saya tempur. Orang tua tidak mati-mati. Apa kamu tidak mengerti? Bukan cuma kamu, Linda juga berdua berlutut minta maaf ke saya. Cepat bangun, Pak. Ini bukan saya yang rusakkan. Dia sendiri yang pecahkan. Maaf ya. Bucai, cari saya. Apa yang terjadi? Herman, kamu pergi dulu. Nanti malam datang lagi. Gelang puluhan juta ini, keluarga saya tak mampu ganti. Maafkan anak saya Linda. Saya ayahnya. Kesalahannya saya tanggung. Gelang ini bernilai ratusan ribu. Tentu saja, ini ayah saya hadiah ulang tahun untuk saya, gelang Giok kelas 1. Kalau begitu suruh ayahmu cepat panggil polisi. Gelang ini barang kaki 5. Harganya sekitar puluhan ribu. Mungkin agak tinggi belasan ribu. Bagaimana mungkin? Keluarga kami bisnis giok barang-barang ini, saya lihat sejak kecil tidak mungkin salah. Pak, bangun. Pulang. Linda, begitu cepat tahun berlalu, Linda sudah dewasa. Hari ini maaf. Pada ayah tidak perlu minta maaf. Bertahun-tahun ini, maafkan ayah ya. Kamu makan tak enak, pakai tak hangat. Kamu sudah terlalu menderita. Tidak, ayah. Linda, sama sekali tak merasa sedih. Kanker lambung ayah makin parah. Ayah, ayo berobat ke rumah sakit terbaik. Meski harus berhenti sekolah, aku akan kerja. Pasti ayah sembuh. Dokter bilang ini sudah stadium akhir. Ini uang tabungan ayah, 80.000 yuan. Passwordnya tanggal lahirmu. Salah ayah tak berguna. Tak bisa kasih hidup lebih baik. Kamu tak marah kan? Ayah, jangan ngomong sembarangan. Sayangnya. Ayah tak punya banyak waktu. Temani anakku lagi. Kanker lambung ayah makin parah. Di kehidupan sebelumnya, ayah selalu sembunyikan penyakit, tapi tak mau habiskan uang untuk berobat. Saat aku ujian masuk perguruan tinggi, ayah meninggal. Aku tak punya keluarga lagi. Ini uang tabungan ayah. 80.000 yuan. Passwordnya tanggal lahirmu.
Salah ayah tak berguna, tak bisa cari uang, tak bisa kasih hidup yang baik. Kehidupan sebelumnya, aku sudah temukan obat khusus untuk kanker lambung. Tenang saja, Ayah. Kali ini aku akan pakai uang ini untuk riset obat kanker lambung lebih awal. Aku akan menyembuhkanmu. Ayah, uang ini aku pegang dulu. Nanti akan kuberikan padamu. Lindaku memang baik hati. Linda, beberapa hari lagi ulang tahunmu. Ini rok yang kubeli dengan tabunganku. Anggap saja kado ulang tahun. Ayah, aku tak akan biarkan kau pergi lagi. Kena blokir lagi. Kalau punya skill ini, mau cari pacar gampang. Memang layak, Kapten Johan. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak sengaja. Maaf. Johan, lama tidak berjumpa. Johan, lama tidak berjumpa. Kamu kenal aku? Di kehidupan sebelumnya, aku juga bertemu Johan seperti ini. Dia antar aku ke klinik, sangat perhatian padaku. Sekarang sudah lebih baik? Sudah, terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Oh ya, namamu siapa? Aku Linda. Linda. Nama yang bagus, aku Johan. Kalau butuh bantuan, cari aku. Oke. Jangan bergerak. Sudah, Terima kasih, Johan. tidak apa-apa. Kemudian Johan selalu membantuku saat Raina menggangguku. Lama-lama aku suka padanya, lalu menikah dengannya. Tapi ia selingkuh dengan Raina dan membunuhku. Johan, di kehidupan ini, aku akan buat kau dan Raina membayar 100 kali lipat. Tentu saja, kau kan kapten tim basket terkenal di sekolah kita. Banyak cewek suka padamu. Kalau kamu, Aku. Aku beda. Kau buatku jijik. dasar pelacur. Berani-beraninya kau pukul aku. Memukulmu? Itu masih ringan. Lebih baik kau, kuhancurkan sampai jadi debu. Kubunuh kau. Coba sentuh dia. Coba sentuh dia. Siapa kau ini? Berani ikut campur urusanku? Hanya dengan itu, kau tak pantas tahu namaku. Wah, besar mulutmu. Kau benar-benar tak tahu diri. Hanya dengan itu, kau tak pantas bicara denganku. Johan, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Hah? Kau tahu siapa aku? Aku kapten tim basket. Lapangan ini daerahku. Wah, wajah asing dari mana nih? Berani ganggu Kapten Johan. Kamu cari mati ya? Mau pahlawanin wanita ya? Tapi lihat, si cantik ini. Juga biasa aja, langung ketahuan anak desa. Cewek jelek sama cowok lemah. Pasangan sempurna. Kalau nggak bisa bicara, jangan asal buang kata kasar. Kamu cari mati. Kamu cari mati. Ku beritahu kalian, ada orang yang tak boleh kau sakiti, terutama Linda. Herman, kau bantu aku lagi. Terima kasih. Tenang saja, selama aku masih ada, takkan ada yang ganggumu, Kenapa kau begitu baik padaku? karena nanti kau akan tahu. Johan, aku suruh kau goda Linda kan? Kok malah dipukuli begini? Aku juga nggak ngerti. Aku sengaja lempar bola ke dia, lalu mau antar ke UKS, mau jadi pahlawan di jalan. Tapi Linda ini tiba-tiba tampar aku. Sampai sekarang masih pusing. Bos, kamu pusing itu karena Herman pukul. Diem, bangsat semua. Herman aja kalah. Kan lu juga kalah. Maksudnya lu semua dipukul Herman? Iya. Siapa tahu brengsek ini kenapa harus lindungin Linda. Sendiri hajar kita semua. Benar-benar bangsat. Herman, Linda pasangan brengsek kalian. Nanti. Berani ganggu aku, Johan?
Aku nggak bakal maafin. Linda, antar sate ke tamu itu. Siap, Pak. Wah, ini Linda ya? Kok ketemu di sini juga? Rupanya dia anak pedagang kaki lima. Pantas kelihatan miskin. Makanya selalu pakai baju lama. Ternyata keluarganya miskin sampai nggak mampu beli baju baru. Memang bapak seperti apa? Anaknya juga begitu. Aku nggak mau lihat kalian. Tolong pergi. Apa aku salah ngomong? Bapakmu cuma tukang dagang kaki lima. Kamu juga cuma bisa ikut kerjaan rendah kayak gini. Sudah selesai? Sudah cukup. Cepat pergi. Linda, jangan marah. Kamu kasihan banget. Hari ini kami mau beli daganganmu. Iya, hari ini coba rasakan dagangan murahanmu. Bisa bikin apa enaknya? Kalian mau makan apa? Semua pesankan satu. Baik, tunggu sebentar. Kenapa lama banget? Warung kecil begini, memang efisiensinya begitu. Mereka bisa bikin apa yang bagus. Kebersihan dasar aja nggak terjamin. Iya, tempat ini kelihatan kotor. Silakan dinikmati. Makanan ini kelihatan nggak bersih. Ya ampun, enak banget berani sajikan ke kami. Jijik banget. Linda, kamu buta apa? Maaf, aku tidak sengaja. Tak sengaja? Kau pasti sengaja cari gara-gara. Hentikan. Hentikan. Raina. Biar aku yang urus si Linda. Sudah, biar aku saja. Jangan sampai tangan halusmu terluka. Baik, serahkan padamu. Dasar perempuan murahan. Tadi siang tamparanmu enak ya? Sejak kecil aku belum pernah ditampar. Kau yang pertama. Hentikan! Kau tak boleh pukul anakku. Kau siapa? Ayah. Dasar tua bangka. Siapa kau? Jangan ikut campur. Kau si lumpuh, minggir. Orang sepertimu tak pantas hidup di dunia ini. Anakmu perempuan murahan. Kau juga tak jauh beda. Johan, jangan sampai dia mati. Kami hanya mau memberi pelajaran. Tenang, takkan mati. Aku tahu batasnya. Linda, sekarang kau takut ya? Ayah. Linda, kau dan ayahmu sama-sama tak berguna. Orang sepertimu pantas diinjak-injak. Kenapa kalian perlakukan kami seperti ini? Kenapa? Tanya putrimu sendiri. Kenapa dia ganggu aku? Itu Linda. Kamu pikir siapa dirimu? Raina kami adalah putri orang kaya. Kamu tak layak mengikat sepatunya. Minggir semua. Ada apa? Kak Budi, akhirnya kamu datang. Mereka yang baru saja, si tua ini, dia mau ganggu aku. Untung Johan cepat datang, kalau tidak... Siapa berani sentuh adikku? Kalian berdua sampah. Masih berani ganggu adikku? Pak, kami tidak ganggu dia. Tidak ganggu? Maksudku adikku berbohong? Kami sungguh tidak. Diam, orang sepertimu tak pantas bicara denganku. Ayah anak ini tak biasa. Si tua ini mau melawan. Mau melawan? Makin tak bisa dimaafkan. Pertama, harus bayar ganti rugi adikku, plus biaya medis. Total 1 juta yuan. 1 juta kami tak sanggup ganti. Tak sanggup. Hah, kalian bakal susah. Aku punya banyak teman di polisi. Orang kayak kalian kalau masuk penjara nggak bakal enak. Tolonglah ampuni kami. Kami benar-benar tak bersalah. Mengampuni kalian? Kalian pantas? Ganti rugi atau masuk penjara? Tuan, tolonglah. Kasihanilah. Kami benar tak sanggup ganti rugi sebanyak itu. Tak sanggup. Ya tunggu saja. Kami tak salah. Kalian yang menindas. Menindas kalian? Hah, aku cuma ngajarin kalian. Johan, jaga mereka baik-baik. Kalau nggak bayar, biar mereka rasakan. Santai Kak Budi, aku akan jaga baik-baik bapak dan putrinya ini. Johan, kamu mau jaga siapa?
Herman, kamu kok terus nongol? Mana-mana ada kamu. Kamu siapa? Berani ikut campur urusanku? Aku Herman. Linda temanku. Kalian sakiti dia. Berlebihan sekali. Herman, siapapun kau. Tahu siapa aku? Tanya saja Kak Budi. Di kota ini, siapa yang tak hormati aku? Kalian sakiti dia. Tak takut karma? Sakiti orang? Mereka noda baju adikku. Ini salah mereka. Herman, kau ikut campur lagi. Aku buat kau sengsara. Oh ya? Kalian cari mati? Hahaha, Hahaha. kau bercanda. Di kota ini, siapa yang lihat Kak Budi langsung kabur. Herman, sebaiknya kau sadar diri. Jangan tunggu Kak Budi marah. Pergi sana. 10 detik. Budi harus minta maaf. Hahaha. Herman, aku minta maaf. Kau bercanda? Hei, baiklah. Baiklah, aku tahu. Kak Budi. Maaf saya salah. Maaf saya tahu salah. Kak, Maaf, apa yang kau lakukan? diam cepat minta maaf. Maaf kami tahu salah. Maaf, Ini apa yang terjadi? Pak, kenapa? Cepat pergi. tahu salah maaf. Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Itu Herman dari keluarga Han. Kita tak bisa melawan. Tapi kau tak boleh menyuruhku minta maaf pada Linda. Maluku hilang. Kakakmu hanya bekerja untuk keluarga Han, menjaga tempat mereka, berselisih dengan Herman. Kita akan susah. Budi kau benar-benar pengecut. Dengarkan nasihat kakak, jauhi Linda itu saja. Linda. Akan kususuli kau. Linda. Maaf. Saya akui tak sebaikmu dan akui saya salah dulu. Kita teman sekelas. Sering bertemu. Mulai sekarang mari berteman baik. Tentu ujian nasional sudah dekat. Jangan sampai ada masalah lagi. Tentu saja, aku pasti tidak akan berbuat curang lagi. Begini, sebagai tanda ketulusanku, malam ini, aku traktir teman-teman ke KTV Fu House sebelah untuk nyanyi. Semua teman sekelas diundang. Anggap saja ini, permintaan maafku atas keributan selama ini. Raina benar-benar mengeluarkan biaya besar. Sepertinya dia sadar telah berbuat salah. Benar sekali. Pertama kali lihat Nonali bersikap begitu rendah hati. Baiklah, demi persahabatan kita. Nanti malam kita bertemu. Oke. Pulang sekolah nanti malam, kelas kita pergi ke KTV. Ini obat tidur. Nanti kamu campurkan ini ke minuman Linda. Lalu, Kenapa? Kamu tertarik? sesekali mencicipi. Boleh juga, meski cewek ini biasa saja. Tapi, lebih murni. Kali ini kuburuklah nasibmu. Berani merebut Herman dariku. Akan kau tanggung akibatnya. Linda, waktu itu salahku. Aku bersulang untukmu, jangan dipikirkan. Tidak tertarik. Linda. Kita semua teman sekelas. Hari ini Johan dipanggil juga untuk menghapus kesalahpahaman. Jadi, saya juga mau bersulang untukmu. Mari kita maafkan dan lupakan. Iya, betul. Ayo. Minum dulu. Linda, semoga rezekimu berlipat ganda. Saya doakan kamu masuk universitas bagus, dapat pasangan yang baik. Ayo. Terima kasih. Linda, hari ini Raina dan Johan aneh sekali. Pasti ada masalah, hati-hati. Saya tahu. Sepasang anjing itu pasti punya niat jahat. Di kehidupan sebelumnya, di KTV ini juga,
saya tiba-tiba pingsan dan kehilangan kehormatan karena seorang preman. Kalau dilihat, semua ini pasti ulah Raina. Di kehidupan ini, mana mungkin saya tertipu lagi. Baiklah, kalau begitu hati-hati, saya ada urusan keluarga, saya pulang dulu. Baik. Linda, ayo kita menyanyi. Kamu bisa tidak sih benar-benar merayakan di sini dengannya? Cepat bertindak. Jangan buru-buru, belum ada kesempatan. Jangan-jangan kamu takut. Takut, mana ada hal yang tidak berani kulakukan. Baik, aku yang alihkan perhatian Linda. Kamu cepat masukkan obatnya. Aduh, sepertinya saya mabuk. Siapa yang mau temani saya ke toilet? Sini Linda, aku mau bicara 2 patah kata. Sudah siap? Iya, tenang saja. Tak masalah. Linda. Maafkan aku atas sikap cerobohku sebelumnya. Semua salahku. Harap kamu jangan simpan di hati. Baik. Mari kita bersulang bersama, semoga kita bisa menghapus salah paham, tetap jadi teman baik. Tentu saja. Linda, kebahagiaan ganda. Kudoakan kamu masuk universitas bagus. Temukan jodoh yang baik. Sini. Terima kasih. Linda, hari ini Raina dan Johan sangat aneh. Pasti ada masalah, kamu harus berhati-hati. Aku tahu. Sepasang bajingan itu pasti ada niat jahat. Di kehidupan sebelumnya, juga di KTV ini. Aku pingsan tanpa sebab. Kesucianku dihancurkan preman. Kalau begitu, ini semua pasti perbuatan Raina. Di kehidupan ini, mana mungkin aku tertipu lagi. Baik, kalau begitu hati-hati. Ada urusan keluarga, aku pulang dulu. Baik. Linda, ayo kita bernyanyi. Kamu sungguh-sungguh mau rayakan dengannya di sini, cepat bertindak. Jangan buru-buru. Aku belum ada kesempatan. Jangan-jangan kamu takut. Takut? Mana ada hal yang gue takuti. Ayo aku akan alihkan perhatian Linda. Kamu buru-buru taruh obat ke minumannya. Aduh, sepertinya aku mabuk. Ada yang temani aku ke toilet? Sini Linda, aku mau bicara sesuatu padamu. Sudah selesai? Tenang saja. Tak masalah. Hei, Linda. Maafkan sikap cerobohku sebelumnya. Semua salahku. Harap kamu tak keberatan. Baiklah. Mari kita bersulang bersama, semoga kita bisa berbaikan. Tetap teman sekelas yang baik. Pasti dong. Linda, kamu selalu melawanku. Sekarang, aku akan buat kamu rasakan rasa hancurnya reputasi. Apa maksudmu? Dalam minuman yang baru kamu teguk, ada obat tidur yang cukup banyak. Kurasa teman-teman pasti ingin melihat sisi lain si jenius kampus ini. Aku bilang, kenapa kamu merebut gelasku? Sepertinya, stres karena ujian sudah dekat. Tidurlah nyenyak di sini. Raina, Johan, kalian dalam hidup ini, sama seperti sebelumnya, bikin aku jijik. Si cantik sekolah Raina dan kapten tim basket Johan pasti akan menimbulkan sensasi besar. Ngapain sih? Stop rekam. Ya ampun, ini Raina, si cantik pintar sekolah. Tak menyangka Raina begitu berani. Ini kan KTV. Tak disangka Raina yang terlihat polos dan imut, ternyata punya kehidupan pribadi yang berantakan. Mungkin saja si cantik pintar kita ini punya beberapa sugar daddy. Betul sekali.
Linda, aku akan membunuhmu. Semua bahan untuk mengobati kanker lambung sudah hampir siap. Tinggal satu yang terakhir, entah ada atau tidak di toko ini. Permisi. Dari mana datangnya anak miskin ini? Cepat pergi. Apotek Tianxia kami bukan tempat untuk orang sepertimu bisa masuk sembarangan. Barang-barang di sini tak mampu kau beli. Kalau tidak melayani pelanggan, buat apa buka toko? Pelanggan. Yang punya uang baru bisa disebut pelanggan kan? Kayak kamu yang pakai barang diskonan, barang pasar loak. Kamu mungkin nggak punya banyak uang. Di Apotek Tianxia kami, satu barang saja bisa ratusan ribu. Kalau rusak, nyawamu saja tak bisa ganti. Mana sanggup bayar? Ini caramu melayani pelanggan? Hanya orang kaya yang jadi pelanggan kami. Sedangkan kamu kelihatannya berniat buruk. Mau mencuri, ya? Kalau aku maksukin? Kamu tak layak. Cepat pergi, atau engkau akan diusir. Ribut apa? Jangan ganggu pelanggan lain. Staf tokomu menghina pelanggan, mengusirku. Bagaimana ini? Soal ini, menurutku mereka tak salah. Kau memang tak layak masuk toko kami. Statusmu tidak cukup. Kenapa pelayanan kalian seperti ini? Tergantung orangnya. Seperti kau yang cuma omong, orang miskin, begini sikap kami. Kalau ada yang rusak, kau mampu ganti? Kak, kenapa kau bicara dengan orang miskin ini? Tak takut kuman di tubuhnya menular padamu? Siapa Raina itu? Dia, di sekolah kami, terkenal tak tahu malu. Hanya pandai merayu pria, dan keluarganya miskin. Mungkin di tubuhnya tak ada 100.000. Ternyata benar, cepat pergi. Tuan muda, Herman adalah satu-satunya tuan muda di grup kami. Sangat disayangi Pak Tua, Apotek Tianxia ini juga hadiah untuknya. maksudmu grup Han yang terkenal di provinsi kita? Tentu saja. Sekarang, apakah aku layak memaki-makimu? Lupakan, maki-makimu pun buang waktu. Sisi, kenapa kau di sini? Tuan muda, jangan dekati gadis kotor seperti itu. Nanti mata tuan jadi kotor. Berani sekali kau menghina Sisi. Tuan muda, Aku beli obat untuk ayah, tapi karyawan toko ini tak izinkan aku masuk. Dasar rendah, pergi kau. baik tuan muda, baik. Sisi, mau beli apa? Aku antar kau. Baik, terima kasih Herman. Sama-sama, suatu kehormatan. Obat khusus kanker lambung akhirnya berhasil dibuat. Kini ayah tak perlu lagi menderita kanker lambung. Ayah, kebaikanmu pada Sisi takkan kulupakan. Di hidup ini, anakmu akan membalasmu dan memberimu hidup layak. Ini obat khusus kanker lambung. Ini obat khususnya. Berarti kita bakal kaya. Lebih dari kaya, kita dapat penghargaan Nobel, langsung naik pangkat, terkenal dan sukses. Linda, terima kasih untuk hadiah besarmu. Kalian dengar belum? Raina dan Johan berhasil kembangkan obat khusus kanker lambung. Benarkah? Ini kan masalah kelas dunia. Hebat sekali, mereka jenius banget. Raina, Johan, bagaimana caranya? Luar biasa. Ceritanya panjang. Awalnya, kami juga banyak kendala. Ya, tapi kami tak menyerah. Setelah percobaan tak terhitung, akhirnya titik terang ditemukan. Kami bangga pada kalian. Sekarang seluruh negeri tahu nama kalian. Ayo, Raina, Johan bisa berbagi proses riset ini? Tentu, kami mulai dari riset dasar, lalu berkembang bertahap. Setiap langkah sangat hati-hati. dalam proses eksperimen, kami tak hanya hadapi banyak masalah teknis, tapi juga tantangan kompleks. Tapi hasil akhirnya sesuai harapan kami. Semua ini sepadan. Ini pencapaian luar biasa. Lalu apa rencana selanjutnya? Kami berencana terus mendalami riset ini. Lalu berangsur meningkatkan efektivitas dan keamanan obat khusus. Sekaligus menerapkan teknologi ini dalam praktik klinis, agar masyarakat luas lebih terbantu. Raina dan Johan, kalian hebat sekali. Kami bangga pada kalian.
Terima kasih dukungannya, kami akan terus berusaha berkontribusi lebih banyak. Tenang saja. Teknologi ini pasti akan kami buat agar Tiongkok seluruh umat manusia diuntungkan. Tak perlu khawatir. Raina, Johan, bagaimana kalian bisa begini? Ini jelas laporan risetku. Kalian mencuri hasil kerjaku. Mencuri? Linda, kamu cuma iri melihat kesuksesan kami ya? Linda, ngomong apa kamu? Siapa percaya ucapanmu? Ini masalah kelas dunia. Kamu yang ranking terakhir mana mungkin bisa menyelesaikannya? Tahukah kalian berapa keras usahaku? Bagaimana bisa kalian begini? Linda, kamu cuma iri karena tak sukses, lalu lihat kami berhasil. Kamu cemburu ya? Akui saja, aku memang lebih hebat dari kamu. Aku tak cemburu padamu. Kalian tahu data penelitianku dari mana datangnya? Itu hasilku capai lewat siang malam tanpa henti. Linda, aku akui memang aku yang mencuri hasil kerjamu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Bisa apa kamu padaku? Kamu selamanya sampah yang kuinjak-injak. Apakah ini benar? Kalian menjiplak hasil kerja orang lain. Tentu tidak, proses penelitian kami sangat transparan. Ini naskah asli kami. Jika tak percaya, boleh cek sendiri. Linda itu cuma tidak sukses sendiri, lalu cemburu pada kami. Ya, proses penelitian kami semua terdokumentasi, Linda. Silakan keluar. Kami sedang mengadakan konferensi pers. Kalian akan menyesal. Oh, kita lihat saja nanti. Raina, Johan, kamu pikir aku tak tahu kalian yang meneleponku? Kamu pikir aku tak tahu kalian yang mencuri laporan penelitianku? Dengan IQ-mu yang rendah itu, kamu mungkin tak menyadari, di laporan penelitian ada yang kurang. Halaman terpenting laporanku selalu kubawa sendiri. Yang kalian terima hanya laporan yang sengaja kutinggalkan untukmu. Singkatnya, aku hanya memainkan peran di sandiwara kalian. Tapi tetap terima kasih karena kalian menggunakan sumber daya untuk mempublikasikan hasilku. Jika tidak ada yang percaya seorang gadis miskin SMA bisa mencapai prestasi seperti ini. Apa yang kau katakan? Kau berbohong. Ini memang mirip data mentahnya. Dan lagi, ada tanda tangan dan tanggal Linda. Jadi begini kenyataannya. Kalian benar-benar mencuri hasil penelitian Linda. Tidak, dia berbohong. Ini palsu. Ya, itu palsu. Dia menjebak kita. Keadilan akan ditegakkan. Dan kalian akan mendapat hukuman. Pasangan ingkar janji itu. Aku datang untuk balas dendam. Linda, kau yang memaksaku. Kau ingin aku tak bisa angkat kepala selamanya. Ingin menertawakanku. Ingin menghakimiku. Mimpi, aku akan membunuhmu. Herman, Linda, selama hidupku, aku akhirnya berhasil melindungimu. Sebenarnya, aku sama sepertimu, sama-sama terlahir kembali. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Linda selalu ceria. Beberapa hari lalu bilang padaku, penelitiannya ada kemajuan besar. Dia pasti tidak bunuh diri tenggelam. Dia pasti dibunuh. Linda, ini salahku, tak bisa menjagamu dengan baik. Aku lahir kembali di SMA. Linda, dalam hidup ini, aku pasti akan melindungimu. Linda, jangan takut. Meski semua orang di dunia tak percaya padamu, tapi aku akan berusaha maksimal berada di sisimu. Di kehidupan sebelumnya, aku melewatkanmu. Aku tak bisa menjagamu. Di hidup ini, akhirnya aku tepati janjiku, melindungimu dengan teguh. Herman, bangunlah.
Herman, hidup untuk kedua kalinya, aku ubah diriku dan hidup ayah. Membantu banyak orang terbebas dari penyakit. Itu kakak tingkat kami di kedokteran. Kakak Sisi, mahasiswa tahun kedua. Dia sudah mengembangkan obat khusus kanker sejak SMA. Jenius banget. Tak disangka di hari pertama kuliah bisa ketemu dia di kampus. Dia orangnya sangat baik. Iya, dan cantik pula. Sudahlah, katanya satu-satunya pewaris grup Han adalah teman masa kecilnya. Sayang sekali. Jangan bahas gosip orang di belakang. Sementara itu, tanpa sadar aku juga mengubah nasib banyak orang, terutama Herman. Halo Kak, maaf tanya. Fakultas Bisnis daftar absen di sini ya? Maaf teman. Herman, Kok terkejut lihat aku di sini? Kaget ya? kamu sembuh? Bagus sekali. Berarti nanti kita bisa sekelas lagi. Terus, Terus, tunggu kamu jadi bos besar dan danai labku. terus